Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang merendam Desa Sukorejo, Grobogan semakin meluas karena masalah tanggul jebol belum teratasi. Mobil yang membawa belasan wisatawan terbalik di Karanganyar, 5 orang tewas. Begal bersenti di Brebes dihajar korbannya hingga tak sadarkan diri. Lima orang tewas akibat kecelakaan tunggal di Tawangmangun, Karanganyar. Mobil yang mereka tumpangi terbalik diduga karena remblong. Tuhan, niki wonten kecelakaan wonten ngeboh. Niki derek dievakuasi. Mobil yang mengangkut rombongan wisatawan asal Bojonegoro ini terguling usai menabrak jembatan di Dukuh Tawang, Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar. Mobil yang membawa 17 penumpang diduga hilang kendali ketika melintas di jalan menurun. Kecelakaan ini menyebabkan 5 orang tewas dan beberapa penumpang luka-luka. Mereka yang meninggal dunia akibat terjepit badan mobil. Kelihatannya remnya itu blong, tapi blongnya itu istilahnya enggak kencang. Mau banting ke kanan, ada mobil dari arah barat. Akhirnya menabrak buk itu, ambruk di temumpang buk. Jadi korban itu di bawah mobil. Diduga sistem pengereman mobil ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi diduga jadi kendaraan tersebut menuju dari Jawa Timur, Padangan, Bojonegoro mau ke Tawangmangu. Saat mendekati TKP diduga rem tidak berfungsi sehingga blong sampai di TKP, kemudian terjadilah laka lantas. Peristiwa kecelakaan maut ini sedang ditangani oleh unit laka lantas Polres Karanganyar untuk mencari tahu secara detail penyebab kecelakaan. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus kecelakaan maut yang menewaskan 5 orang di jalur lama Tawangmangun, Magetan di Kabupaten Karanganyar. Dari olah tempat kejadian perkara terungkap kontur jalan lokasi kecelakaan itu merupakan tanjakan dan turunan berbelok. Selain itu, supir juga diketahui belum mengenal medan. Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut minibus rombongan wisatawan yang terbalik di jalur lama Tawangmangu, Magetan di Kabupaten Karanganyar. Selama olah TKP, jalur lama ditutup polisi. Polisi menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis untuk merekam dan mengungkap kronologis serta penyebab kecelakaan. Dari rekaman sementara, kondisi kontur jalan tempat kecelakaan merupakan jalan tanjakan dan turunan berbelok. Polisi belum bisa menyimpulkan apakah remblong, namun sopir diketahui belum mengenal medan jalan. Dari teman-teman Polri ini pengamatannya di lapangan, apakah ditemukan bekas pengereman dan itu dengan alat ini. Jadi kita menggunakan alat scan ini itu akan mampu untuk melihat apakah ada bekas pengereman atau tidak, atau mungkin dari mana dia menginjak rem atau melepas remnya, itu nanti akan dari scan, dari hasil scan ini. Kalau dari pantauan lapangan, kalau melihat kontur jalan seperti ini, apakah termasuk curam atau gimana? Dari pantauan lapangan, ya ini melihat struktur jalan seperti ini, ya kita akan berupaya kepada stakeholder untuk bisa meninjau kembali lapangan ini. Kita akan melihat bersama-sama apakah memang kita akan ada lakukan rekayasa jalan nanti. Polisi juga akan memeriksa kelayakan minibus sekaligus memastikan apakah minibus kelebihan muatan. Polisi juga belum menetapkan status sopir minibus. Kecelakaan maut menimpa rombongan wisatawan asal Bojonegoro sehingga 5 orang tewas dan 12 lainnya luka-luka akibat minibus terbalik.
Bus membawa 17 anggota wisatawan. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Satu sepeda motor terbakar usai mengisi BBM di SPBU Sidimoro, Boyolali. Diduga kebakaran disebabkan adanya gangguan pada mesin motor serta adanya kebocoran pada selang bensin. Pembeli dan petugas di SPBU Sudimoro, Kecamatan Teras, Boyolali panik saat ada sepeda motor yang terbakar di pintu keluar. Sejumlah petugas berupaya memadamkan api dengan alat pemadam ringan atau APAR. Menurut saksi mata, sebelum terbakar motor yang dikendarai pelajar ini mengisi bahan bakar di SPBU. Namun setelah itu mesin motor tak bisa dinyalakan. Pemilik motor mencoba memperbaikinya dengan membongkar bagian busi pada mesin. Namun saat mesin motor akan dihidupkan kembali, diduga selang bensin bocor sehingga muncul percikan api dan terbakar. Api sulit padam sehingga membakar hampir seluruh bagian motor. Tadi mabar ngisi pom langsung pinggir niku, punya busi Pak, langsung bukno jeblok. Berarti Bang motor itu mogok atau seperti apa Mas? Lagi benerin niku loh busine. Nggih. Busine masalah nopo langsung benekke nganggo tang langsung bukno Pak. Apinya langsung nyala. Iya. Besar. Wih besar ya Pak. Nanti Api berhasil dipadamkan dalam waktu 10 menit. Operasional SPBU sempat terhenti saat terjadi kebakaran karena khawatir api dapat merembet ke mesin pengisian. Untungnya tidak ada korban jiwa maupun yang terluka dalam peristiwa ini. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Harga daging sapi di Kota Tegal anjlok. Tak hanya harganya, permintaan daging sapi juga lesu. Biasanya menjelang Idul Adha, harga daging sapi naik. Namun pada tahun ini, harga daging sapi di pasar pagi dan pasar Sumur Panggang justru turun. Daging sapi yang sebelumnya dijual seharga Rp175.000 per kilogram, saat ini hanya dibanderol Rp140.000 per kilogram, turun Rp35.000 per kilogram. Meski harga daging sapi jauh lebih murah dibanding sebelumnya, namun permintaan pembeli ikut-ikutan turun. Menurut pedagang, penurunan daya beli masyarakat hingga 40%. Biasanya dalam sehari mereka dapat menjual 25 kg daging sapi, tetapi sejak beberapa hari lalu penjualan menurun. Selain faktor ekonomi yang sulit, diduga masyarakat sengaja tidak membeli daging karena menunggu pembagian daging kurban. Pembeli gimana? Pembeli karena ini mau lebaran haji mungkin pada nunggu daging korban. Akhirnya agak busuk. Yang biasa penjualan sehari nyampe berapa sekarang? Ya sekarang dulu ya lumayan, sekarang rada sepi. Turun berapa persen? Ya 40%. Menyikapi harga daging yang anjlok, pedagang berharap agar Pemkot Tegal merazia oknum pedagang nakal yang menjual daging sapi tidak layak konsumsi dengan harga di bawah pasaran. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal.